Properti diatur oleh Melani, Nabila, Gita, Rasya, Indra, Arya, Faris, dan Rosyid. Tata rias dilakukan oleh Najwa dan Zahrina. Sedangkan kostum disiapkan oleh tim wardrobe Fajri dan Afifah. Sekarang saya akan memperkenalkan para pemain yang akan menjalankan perannya dalam cerita ini. Vanessa sebagai pemeran utama kita, yaitu Mesa. Jessica sebagai Binar. Adit sebagai Dion. Sela sebagai Alea. Aulia sebagai Alexa. Adinda sebagai Dinda. Atta sebagai Jaka. Albar sebagai Rio, Rehan sebagai Reno, Alvan sebagai Osis, dan beberapa siswi yang lain. Ada Asih, Lilis, Kamelia, dan Mutia. Drama ini kami tampilkan dengan tujuan untuk menunjukkan betapa mengerikan dan berbahayanya dampak dari perundungan dan pelecehan, serta mengingatkan kita semua akan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghormati. Drama ini tidak bermaksud untuk unsur pornografi, jadi diharapkan para penonton cerdik dalam mengambil kesimpulan dari drama ini. Semua sudah siap untuk memberikan yang terbaik. Selamat menyaksikan. Bayangan Mesa. Di suatu sore dengan cuaca mendung, ada seorang wanita bernama Mesa yang sedang berjalan-jalan di taman untuk menghilangkan rasa lelah setelah bekerja seharian. Lalu dia melihat seorang gadis yang sedang duduk di taman dengan kondisi menangis terseduh-seduh dan kondisi pakaian yang sangat berantakan. Karena merasa kasihan, Mesa pun mendekati gadis tersebut. Tetapi gadis itu malah merasa takut karena mengira Mesa adalah orang jahat. Tolong siapapun, tolong aku, ada orang jahat yang mau jahatin aku, tolong. Jangan dekat aku perempuan kotor, kamu jangan sentuh-sentuh aku, nanti kamu kotor juga. Tenang ya, aku bukan orang jahat kok, aku bukan orang yang mau nyakitin kamu. Setelah melihat ketulusan dari mata Mesa, gadis itu pun perlahan-perlahan, mulai sedikit demi sedikit merasa tenang. Karena tidak tega melihat kondisi gadis tersebut yang memprihatinkan, Mesa pun berinisiatif untuk memberikan jaket yang ia kenakan. Aku tadi kota betul kan? Melihat gadis itu yang sudah mulai merasa tenang, Mesa pun berusaha untuk memulai pembicaraan. Kamu udah tenang kan? Kamu boleh kasih tau semuanya ke aku. By the way, nama kamu siapa? Kok kamu sendirian di sini? Namaku Binar, Kak. Kalau nama kakak siapa? Oh, nama kamu Binar ya? Cantik ya kayak orangnya. Kenalin, nama kakak Mesa. Kakak boleh tanya nggak?
kamu ngapain di taman sore-sore begini? Sendirian lagi? Nah, sambil nangis pula. Kamu gak takut diculik genderuwo ya? Mendengar pertanyaan dari Mesa, senyum di wajah Binar pun seketika hilang, digantikan dengan wajah yang sedih dan murung. Ia merasa ragu untuk menceritakan yang dia alami, karena merasa takut akan dicap perempuan tidak baik oleh Mesa. Melihat keraguan dari Binar, Mesa pun berkata, Gak apa-apa kok, cerita aja. Kamu gak perlu ragu untuk cerita ke aku. Soalnya aku salah satu anggota organisasi pembela hak perempuan yang mengalami ketidakadilan. Siapa tahu aku bisa bantu. Aku kan superhero. Jadi gini Kak, aku tuh di sekolah selalu jadi bahan bulian. Bahkan sampai di... cerita Binar sambil mengeluarkan air mata. Mendengar cerita dari Binar, Mesa pun merasa empati, karena Mesa juga pernah berada di posisi yang dialami oleh Binar. Nanti kita cari batu Cynthia. Supaya nah baju panjang, baju pendek. Sini bagusnya. Beralih ke masa lalu, di mana Mesa masih berada di usia remaja, dengan wajahnya yang cantik dan lesu secara bersamaan. Di lorong sekolah. Saat di lorong sekolah, Mesa berjalan sambil membaca buku yang ia pegang untuk menghindari tatapan dari orang-orang yang menatapnya seperti seekor hama. Di lorong, ia mendengar banyak bisikan tentangnya. Salah satunya, lihat tuh bajunya. Emang kenapa bajunya? Bajunya begitu lusuh, tak mungkin ia sama dengan gaunku. mendengar kritikan dari orang-orang yang membicarakannya, Mesa berusaha untuk tidak memikirkan ucapan orang-orang tersebut dan terus berjalan sambil fokus pada buku yang ia baca. Karena terlalu fokus, Mesa sampai menabrak seseorang. Ternyata orang yang dia tabrak adalah kakak kelas bernemtek Dion. Kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin. Nama kamu Mesa ya? Aku baru tahu ternyata di sekolah ini ada bidadari yang jatuh dari kayangan, yaitu Neng Mesa. Kiu. Oh, dikaya lo, Pak. Kenapa? Jadi bilang bos. Iri, bilang bos. Hai. Udah deh kalian, berisik banget. Kalian nggak lihat tuh, si Degem jadi malu. Karena merasa malu, Mesa pun memilih untuk berlari, meninggalkan mereka dengan wajah yang memerah malu.
Biar jangan Saat bel istirahat berbunyi. Saatnya istirahat. It's time to have break. Mesa memutuskan untuk pergi ke kantin untuk mengisi perutnya yang lapar. Dengan membawa makanan yang sudah Mesa beli, Mesa duduk di pojok untuk menghindari tatapan dari orang-orang kepadanya. Saat menikmati makanannya, tiba-tiba ada 3 orang siswi yang terkenal sebagai pembuli di sekolah. Mereka mendekati meja Mesa, lalu... Sorry, gue kira ini tempat pembuangan sampah. Ternyata apa guys? Ternyata benar. Lo so banget ya jadi orang, udah miskin, jelek, dekil, baju compang-camping. Lo berani sama kita, ha? Iya kak, maaf aku nggak bermaksud nggak sopan kak. Allah, banyak omong. Aduh, udah deh guys, mending kita pergi. Gue udah enek nih satu udara sama dia. Nanti kita jadi kotor kayak dia. Gimana nih, iyo, jijik. Ucap Alea jijik, lalu mereka pergi. Saat Dion dan teman-temannya memasuki kantin, ia melihat ada kerumunan di pojok kantin. Karena penasaran, ia dan teman-temannya pun berjalan ke arah kerumunan tersebut. Saat sampai di kerumunan tersebut, dia terkejut karena orang yang menjadi objek kerumunan tersebut adalah Mesa yang terduduk sambil meringis menahan sakit di lututnya. Sudah, bubar. Ini bukan tontonan kalian, udah kalian. Kamu kok bisa sampai kayak gini sih? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak usah dengerin ucapan mereka ya. Mereka itu nggak penting. Tutur Dion sambil menenangkan Mesa. Setelah beberapa saat, Mesa pun mulai tenang. Kamu sudah tenang kan? Iya kak, aku udah tenang kok. Setelah itu, obrolan mereka pun merambat, sedangkan teman-teman Dion mendengarkan mereka. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa hari, mereka berdua pun semakin dekat layaknya sepasang kekasih. Dion berpikir ingin memberikan Mesa sebuah hadiah yang sudah ia siapkan. Saat di parkiran, Dion berniat untuk mengajak Mesa pulang bareng.
Selama di perjalanan, mereka banyak membicarakan banyak hal mengenai hal-hal favorit seperti tempat, makanan, dan lain-lain. Sesampainya di rumah Mesa, Dion pun langsung memberikan hadiah berupa paper bag kepada Mesa. Ini aku ada hadiah buat kamu. Semoga kamu suka ya. Apa ini, Kak? Nanti kamu buka aja di rumah. Ya udah, aku pulang dulu ya. Dadah. Aku jemput jam 9 pagi. Dan yang cantik ya, Mesa. Membaca surat itu, senyum Mesa kembali terukir lengkap dengan pipi yang memerah. Keesokan harinya, pagi ini Mesa sudah siap dengan dandanan dan pakaian yang terbaik yang ia miliki. Lalu tidak lama terdengar suara sepeda yang tidak lain adalah Dion. Setelah itu, mereka pun berangkat dengan suasana hati yang tidak bisa diungkapkan. Selama seharian itu, mereka berdua banyak menghabiskan waktu bersama, seperti berjalan sambil menikmati suasana taman, bercerita banyak hal, dan lain-lain. Saat sedang asik menikmati suasana di taman, Mesa berniat menanyakan pertanyaan yang sudah beberapa kali ingin ia tanyakan. Kak, aku boleh tanya nggak? Boleh kok, tanya aja. Kenapa kakak mau dekat dan temenan sama aku? Padahal kan aku jelek, miskin, sedangkan kakak sempurna. Gak boleh ngomong gitu. Kamu itu cantik dengan cara kamu sendiri. Apalagi pas kamu lagi senyum. Rasanya aku mau meleleh.
Mendengar ucapan dari Dion, Mesa merasa malu tanpa sadar. Mesa merasakan perasaan yang tidak bisa diartikan. Setelah menghabiskan waktu hampir seharian, Dion mengantar Mesa pulang. Saat di depan rumah Mesa, Aku pulang dulu ya. Aku ramal besok kita akan bertemu lagi. Kamu jangan lupa mimpin aku ya malam ini. mendengar itu, Mesa langsung masuk ke dalam rumah. Mesa duduk di kursi untuk menghilangkan penatnya. Tetapi tiba-tiba dia teringat dengan kebersamaannya dengan Dion. Tanpa sadar, ia tersenyum sambil terus memikirkan hal-hal yang mereka lakukan. Keesokan harinya, karena selalu teringat dengan Dion, Mesa sampai tidak bisa tidur, yang berakhir ia terlambat untuk ke sekolah. Saat sampai di sekolah, Mesa melihat anggota OSIS yang berjaga. Melihat itu, Mesa, salah satu dari OSIS itu menghampiri Mesa, lalu berkata, Kamu, sini, kamu telat kan? Iya kak, maaf. Udah sana, sebagai hukuman, kau beresin tuh gudang di belakang sana. Sesampainya di gudang, Mesa langsung membersihkan gudang tersebut. Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu gudang yang ditutup secara keras. Mesa langsung melihat ke arah pintu. Dan benar, pintu gudang telah tertutup. Karena melihat itu, Mesa pun langsung menghampiri pintu dan menggedor pintu, seraya berucap, Siapapun yang di luar, tolong bukain pintunya. Di depan pintu, ternyata ada Alea dan teman-temannya yang sedang tertawa karena berhasil mengunci Mesa di dalam gudang. Hahaha, rasain tuh, makanya jangan main-main sama kita, kekunci kan? Udah deh, guys, mending kita pergi biarin si miskin itu kekurung di gudang. Yuk, capcus! Alea dan teman-temannya pergi dari sana, meninggalkan Mesa
yang ketakutan berada di gudang sendirian. Entah sudah berapa lama Mesa terkurung. Ia merasa lemas sekali karena tadi terlambat membuat dia belum sarapan. Mesa hampir hilang kesadaran, tetapi mendengar suara dari balik pintu yang ia tahu adalah suara dari Dion, membuatnya bangkit dari tempat duduknya untuk mendekati pintu. Kak Dion, tolong aku Kak. Kak Dion. Mesa, kamu ada di dalam. Iya Kak, tolong aku. Aku di dalam. Aku takut, di sini gelap. Bentar ya Mesa, kamu bisa nggak menjauh dari pintu? Aku bakalan dobrak pintunya. Iya Kak. Pintu itu berhasil didobrak oleh Dion dan teman-temannya. Mereka pun berlari menghampiri Mesa. Kamu nggak apa-apa kan? Gak ada yang luka kan? Ucap Dion khawatir. Melihat Dion yang berada di depannya, Mesa pun menangis terseduh-seduh. Melihat Mesa yang menangis seperti itu, Dion berniat menenangkan Mesa. Setelah melihat Mesa sedikit tenang, Dion melirik ke arah teman-temannya dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Tiba-tiba, salah satu teman Dion berkata, Yan, gas gak sih? Kesempatan gak bakal datang 2 kali tau. ucap Jaka, dan direspon dengan semangat oleh teman-temannya yang lain. Melihat itu, Mesa merasakan perasaan yang tidak enak karena melihat tatapan Dion dan teman-temannya yang memandangnya dengan tatapan yang aneh. Kak, mau teman kamu apa? Kalian jangan macam-macam ya, atau aku bakal teriak. Teriak aja cantik, orang nggak bakal ada yang nyelamatin kamu. Mendengar itu, Mesa berusaha untuk kabur. Karena melihat Mesa yang ingin kabur, teman-teman Dion menahan Mesa. Udah dong, percuma kamu ngelawan. Mending kamu nurut sama kita-kita. Setelah itu, kejadian yang mengerikan terjadi pada Mesa, yang membuatnya trauma seumur hidup. Bukan hanya itu, mereka juga melakukan kekerasan fisik kepada Mesa. Saat kejadian mengerikan itu terjadi, mereka tidak sadar jika ada beberapa yang merekam perlakuan buruk kepada gadis malang itu. Mereka langsung menyebarkan video rekaman itu ke sosmed, yang membuat Mesa banjir hujatan dan hinaan. Keesokan harinya, setelah kejadian yang menimpa Mesa, ia tetap datang ke sekolah, walau dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Saat baru memasuki sekolah, Mesa langsung disambut tatapan jijik dan penuh hinaan dari orang-orang. Dia tuh najis banget sih. Gue kalau jadi dia sih malu ya. Lah, emang kenapa? Loh, kalian nggak tahu? Nih, gue kasih lihat videonya. Ih, itu betulan dia. Muka doang so polos, padahal dalamnya murahan.
Mendengar semua hinaan terhadapnya, dengan mata berkaca-kaca, ia berusaha berjalan, walau harus menahan sakit di kakinya. Karena tidak fokus, Mesa sampai menabrak seseorang. Aduh, kenapa buru-buru banget sih Cantik? Apa sih? Minggir dulu. Kasar banget sih Cantik. Jangan kasar-kasar dong. Kalian jahat. Kenapa kalian ngelakuin itu ke aku? Aku ada salah apa sama kalian, ha? Kamu gak ada salah kok sama kita-kita, tapi kamunya aja yang terlalu cantik. Kita kan jadi suka, ya nggak, guys? Melihat adegan di depannya, Dion merasa bosan. Ia langsung menjambak Mesa, lalu membawanya ke arah Circle Alea. Lalu mendorong Mesa ke arah mereka sambil berkata, Al, beresin tuh mainan kalian. Gue mau dengar suaranya yang kayak tikus kejepit. Oke, ganteng. setelah itu hanya ada teriakan dan raungan minta tolong dari Mesa yang hanya dibiarkan oleh orang-orang tidak berperasaan yang hanya diam melihatnya dianiaya dan dipermalukan. Sedangkan orang-orang hanya diam dan malah ikut menyiksa Mesa, entah dengan melemparinya dengan telur, tepung, air kotor, dan lain-lain. Tidak hanya itu, mereka juga dengan tega merekam kegiatan bejat itu sambil tertawa puas di atas penderitaan Mesa. Tolong, lepasin, tolong, tolong. Beralih ke masa depan. Tadi pas dia bukan. Kenal ya? Kembali ke masa depan, di mana Mesa yang sedang mendengarkan cerita Binar yang mengingatkannya dengan kejadian yang dia alami di masa lalu.
tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Belum tepat waktu begitu begini. Ada sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Oh, yeah, yeah, yeah. Kamu bilang aku tak salah.